LinkedIn merupakan salah satu platform sosial media yang digandrungi banyak orang di seluruh dunia, terutama para profesional dan juga job seeker. Nah, banyak fitur-fitur yang bermanfaat tersedia di LinkedIn, bahkan mendapatkan pekerjaan baru pun bisa melalui LinkedIn. Namun hari ini banyak yang hanya menggunakan LinkedIn hanya sebagai sebatas sosial media saja atau pragmatis hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja. Nah, bagaimana sebaiknya menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan pekerjaan serta bagaimana cara mengembangkan karir di LinkedIn. Nah, mari kita berdiskusi dengan Josandi Mahaputra, LinkedIn Alliance Partner atau perwakilan resmi LinkedIn di Indonesia dan juga founder of Digital Management in Southeast Asia. Nah, sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo, Jo. Halo, Pak Rahim. Nah, bagaimana kabarnya, Jo? Kabar baik, Bang. Abang gimana kabar? Alhamdulillah, sehat juga, Jo. Mantap. Jo, ini kan temanya terkait dengan LinkedIn, nih, Jo. Nah, kalau boleh tahu, Jo ini tadi kan sudah Abang sampaikan sebagai LinkedIn Alliance Partner ya, Jo ya. Yeah. Nah, boleh dijelaskan nggak, Jo, aktivitas sehari-hari apa saja, Jo, di LinkedIn gitu, Jo? Oke. Pertama terima kasih banyak nih Pak Rahim buat undangannya dan kesempatan untuk sharing. Senang banget bisa ngobrol lagi ya Bang ya setelah kita terakhir ketemu itu waktu nikahannya Abang nih. Iya, 3 tahun yang lalu, Bro. 3 tahun yang lalu ya. Jadi saya kenal Pak Rahim ini di salah satu organisasi namanya Forum Indonesia Muda. Nah, jadi sekarang kayak yang Pak Rahim bilang itu, saya sebagai LinkedIn Alliance Partner atau perwakilan resmi LinkedIn di Indonesia. Karena pertama LinkedIn tidak ada kantor nih Bang di Asia Tenggara. Maksudnya di Indonesia tidak ada kantor. Jadi kantornya LinkedIn di Asia Tenggara hanya ada di Singapura satu dan satu lagi di Malaysia. Sedangkan demand dari klien untuk memakai LinkedIn itu sangat banyak. Namun secara hubungan atau service yang diberikan tentu memerlukan jasa local approach, istilahnya local approach ya, supaya secara hubungan juga lebih dalam dan secara service yang diberikan lebih maksimal. Jadi LinkedIn menunjuk beberapa partner di Asia Tenggara, ada di Indonesia juga, di Malaysia juga meskipun ada kantor LinkedIn juga tetap memerlukan jasa partner untuk approaching klien lebih baik, dan juga ada di Vietnam. Di negara Asia lain ada di Jepang juga, di Korea juga ada, di Filipina juga ada. Nah, jadi kalau di Indonesia itu salah satu perwakilan LinkedIn itu namanya NBO Indonesia. Nah, NBO ini ditunjuk sebagai perwakilan LinkedIn, lalu saya menjadi Head of LinkedIn Partnership. Jadi saya on a daily basis itu memang full membantu mengembangkan bisnis LinkedIn secara B2B, yaitu membantu mencari klien baru, terus juga jika ada klien lama yang mengalami permasalahan teknis ataupun mau konsultasi, saya juga bisa bantu itu. Nah, dan tentu saja selain dari B2B, kita membantu juga untuk dari sisi branding. Nah, bagaimana ya supaya LinkedIn itu juga persepsinya juga lebih luas. Jadi orang kan benar kata Marin tadi, orang taunya itu LinkedIn buat cari kerja, terus juga untuk mungkin yang sekedar branding personal, cuma fungsi ini lebih jauh daripada itu. Nah, itu Jo, mungkin yang nanti bisa kita gali, Jo. Nah, tadi Jo menjelaskan terkait dengan B2B dan kliennya LinkedIn begitu. Spesifik kliennya ini apa aja, Jo? Dan maksudnya kebutuhannya terhadap LinkedIn itu apa, Jo? Oke, kalau untuk klien ya, jadi mungkin Bang Rahim bisa membayangkan ya, ada beberapa fitur LinkedIn yang ada. Mungkin saya kalau share screen bagaimana, Bang? Boleh, silakan ya. Boleh sekali ya, biar kita enak lah ya. Ngobrolnya gitu. Karena LinkedIn enaknya bisa demo. Kalau untuk fungsi kepada klien yang saya handle biasanya itu di area HR, yaitu ada fungsi pertama di talent acquisition, yaitu recruiter, di mana LinkedIn bisa ngebantu untuk promote suatu lowongan kepada target market yang tepat. Jadi Bang Rahim kadang suka ngeliat ya yang di lowongan easy apply, seperti itu. Itu algoritma LinkedIn akan membantu mempromosikan lowongan tersebut kepada
kandidat yang skillnya sudah sesuai sama yang di stated di lowongan itu. Ya, terus LinkedIn juga bisa kasih akses database kepada para penggunanya. Dan terus ada fungsi kedua tentang learning and development. Mungkin kemarin udah tahu kayak LinkedIn Learning. Bisa dipakai buat personal, bisa dipakai buat corporate juga. Buat corporate tentu ada admin access dan juga beberapa report lain bisa di-download. Terus ada data analitik dari LinkedIn. Nah, ini sangat menarik karena dia bisa memberikan statistik. Misalnya di suatu perusahaan, apa nih the number one skill yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Gitu. Terus juga ada yang namanya employer branding. Jadi kalau kayak employer branding ini, mungkin Bang Rahim bisa lihat contohnya di Gojek ya. Di Gojek itu dia punya satu page namanya live page. Live page ini sangat bagus fungsinya karena dia bisa menjadi magnet buat para followers yang mempunyai minat sama dengan apa yang diinginkan Gojek. Nanti akan dimasif promosikan, dipromosikan secara masif gitu. Kadang kalau kadang lihat di LinkedIn ada follow this page, ya. Nah itu salah satu traffic drivernya LinkedIn. Oke, ini saya share salah satu contohnya ya. Nah ini Bang Ron. Kelihatan ya Bang? Ya kelihatan. Ya. Nah live page ini adalah salah satu konsep LinkedIn untuk membantu membrandingkan perusahaan. Oke. Ini tulis Gojek itu apa, jadi super app. Nah, terus karena Gojek itu juga fokusnya mencari expatriates yang punya skill bagus, nah, dia juga punya satu page yang menjelaskan tentang global talent di Gojek itu seperti apa. Oke. Nah, dia jelaskan seperti ini. Jadi bisa jadi nanti ke depannya website perusahaan pindah ke LinkedIn gitu. Bisa jadi Bang, buat hemat biaya lah bisa jadi. Iya, bisa jadi aja. Iya, bisa jadi sekali. Soalnya seperti misalkan kayak live at Gojek seperti tadi tuh nggak tahu di website Gojek ada atau enggak itu. Visualnya beda gitu. Oh iya, visualnya beda gitu ya. Iya. Dan artinya tadi klien dari LinkedIn yang Jo fasilitasi itu adalah yang memang sifatnya untuk mereka mempunyai kebutuhan di LinkedIn terutama tadi itu untuk terkait dengan database begitu kan, terus terkait juga dengan menemukan calon karyawan yang baik lah begitu, yang cocok begitu ya. Nah, oke Jo. Nah, dan sudah berapa banyak Jo perusahaan yang sudah menjadi kliennya dari LinkedIn ini Jo? Di Indonesia aja ya? Di Indonesia, oke. Ini menarik juga nih pertanyaannya Pak Rem. Sebentar Pak, saya ada statistik ini, saya share. Oke. Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri ya Bang, statistiknya itu kita nomor 8 di dunia untuk jumlah pengguna. Jumlah pengguna nomor 8 di dunia? Luar biasa ya netizen LinkedIn di Indonesia ya. Ada sekitar 18 juta member. Dan itu 80%-nya adalah millennials. Artinya orang yang dengan rentang usia 25 sampai, kalau saya tidak salah, 38 tahun. Sangat banyak sekali penggunanya. Iya. Ya. Terus juga ada 89.000 ataupun perusahaan atau semacam yayasan, NGO yang mempunyai company page di LinkedIn. Jadi company page itu kan bisa dibikin secara gratis, dan yang terdaftar ada 89.000, lebih kurang. Terus juga ada 33.000 skills yang sudah di-attach sama pengguna LinkedIn ya. Kalau pengguna ini pasti attach beberapa skill yang dikuasai, ada 33.000 yang terdeteksi. Dan 24.000 atas nama sekolah yang mempunyai company page, page-nya di LinkedIn. Ya, jadi secara snapshot regional seperti ini. Kalau kliennya sendiri pasti juga sudah ada ratusan yang memakai service-nya LinkedIn. Nah, yang bisa gampang dilihat itu adalah kalau teman-teman lihat company page-nya LinkedIn, ada fitur live, itu pasti sudah jadi klien LinkedIn. Karena seperti Gojek tadi gitu. Seperti Gojek sudah jadi klien LinkedIn, Tokopedia juga sudah, Bukalapak, kebanyakan sih
memang startup yang secara mindset perkembangan itu sudah teknologi. Atau perusahaan yang digital transformation, Bang. Okay. Nah, kayak kebanyakan bank-bank sudah semua. Jo, mungkin kalau sedikit bertanya, kenapa misalkan seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lain tadi mau membuat mau membuat atau bekerja sama dengan LinkedIn tadi, mau misalkan menampilkan live at Gojek atau seperti tadi itu, Jo? Ya, jadi ada beberapa kelebihan dari LinkedIn itu untuk bisa membantu mengattract talents ataupun mengconvincing beberapa pihak kayak investor ataupun market ya. Jadi secara simpel aja kayak Bang Rem on a daily basis gitu. Kita kan manusia Bang ya. Kita mungkin sekarang nyaman dengan pekerjaan sekarang. Namun ketika kita lihat page yang Gojek aktif atau page-nya Tokopedia sangat aktif, penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Terus kita suka sekali baca-baca kontennya. One day it will be become top of our mind. Jadi kalau misalnya nanti kita mau minat pindah kerja, wah apply di Gojek bagus nih. Ya. Sekarang eranya talent war. Talent war itu artinya rebutan talent. Oh ya, bukan companies war kayak tahun lalu. Ya kayak beberapa 30 tahun yang lalu mungkin karena akses untuk mendapatkan kesempatan itu sangat tidak seperti sekarang karena bantuan digital. Jadi karena banyak sekarang itu kesempatan ini jadi talentnya growing, talentnya flourishing, akhirnya talent war, rebutan talent. Apalagi talent IT sekarang tuh rebutan sekali tuh, Bang. Iya, karena ya mungkin ya sangat berasa sekali sekarang. Kalau dulu kan job seeker itu yang sangat berharap kepada perusahaan gitu kan. Benar. Kalau sekarang kan kebalikannya gitu kan ya. Perusahaan yang sangat berharap dengan talent tersebut begitu kan. Karena orang pasti pengen yang sudah jadi, sudah ready. Iya. Dan tujuan utama dari klien LinkedIn tadi itu adalah untuk mengattract calon-calon calon-calon orang yang memang potensial untuk masuk di perusahaannya begitu aja. Jadi memang dengan tujuan utama mendapatkan talent terbaik begitu aja ya. Talent terbaik bisa jadi fungsinya berbagai macam, Bang. Bisa juga untuk misalnya perusahaan ingin cari investor, tentu dia pengen membuat digital presence-nya kuat. Jadi dia kalau investor lihat tuh kepo-kepo, wih ini perusahaan A pakai LinkedIn ya, wah brandingnya bagus, visualnya bagus nih, kayaknya gue invest di sini gitu. Jadi juga fungsinya juga bisa seperti itu, juga bisa untuk misalnya branding ke publik. Jadi benar kayak kata Pak Rem tadi, ya mungkin one day websitenya perusahaan bisa pindah ke LinkedIn karena yang pasti lihat itu lebih banyak. Dan kalau misalnya publik melihat itu kan pasti di LinkedIn itu publiknya market profesional semua. Iya. Pasti akan lebih dapat update yang baru, terus juga mungkin berita-berita baru kayak misalnya Bukalapak IPO IPO itu banyak sekali yang posting tentang itu. Dan jadi kan awareness-nya juga semakin kuat. Dan ya kita tidak perlu lah untuk misalnya berita tentang Bukalapak IPO ya harus didengar oleh siswa SD atau orang yang lain. Tapi kan ada market tersendiri yang harus tahu nih Bukalapak IPO, jadi bisa beli, bisa invest Bukalapak. Gitu. Banyak sekali Bang fungsi. Link ini sifatnya adalah community. Jadi karena community ada berbagai macam kebutuhan, needs itu ada seperti perlu rekrutmen, perlu learning, perlu segala macam. LinkedIn memprovide needs ini itu melalui teknologi. Nah, gitu. Jadi ya mungkin kalau boleh menyimpulkan gimana aja? Di LinkedIn itu komunitas profesional begitu ya. Komunitas profesional terbesar di dunia dan visinya sendiri itu untuk menciptakan economic opportunity. Jadi kan kalau kita sering bersilaturahim Bang, nggak tahu ya mungkin ada obrolan yang jadi rezeki gitu. Kebayang nggak Bang ya? Jadi misalnya I don't know nih, kayak saya ngeteks Bang Ryan tadi cerita tuh yang sama Mbak Putri itu. Ya somehow
kalau di dunia online di LinkedIn kita reach out ke old friend, bro, bantuin dong gue pengen kerja di tempat lo nih, karena di perusahaan sekarang udah nggak stabil. Nah, somehow hubungannya bagus, get the economic opportunity which is the new job. Nah, benar kan? Oke. Atau ya jadi speaker gitu karena branding kita bagus. Itu kan kalau speakernya for free, ada juga yang berbayar. It's another economic opportunity. Jo, tadi kan menarik Jo menyampaikan visi ternyata untuk meningkatkan apa tadi Jo, economic opportunity tadi aja ya. Nah, jadi ingat juga gitu kan beberapa kali di LinkedIn itu ada yang sering posting misalkan mau beli pompa gitu, mau beli barang ini ada yang bisa menyediakan nggak gitu kan, mau beli apa gitu kan, atau mau pengadaan ini gitu, baru ingat juga oh iya ternyata iya ya gitu, dan nggak mungkin orang ngepost itu di Facebook gitu atau Tidak di Instagram mungkin. gitu. Benar. Iya kan? Karena persepsi dan marketnya sudah terbentuk, Bang. Iya. Nah Jo, ini menurut versi versi dari LinkedIn sendiri. Jadi LinkedIn itu sebenarnya apa aja? LinkedIn itu sebenarnya simpelnya itu adalah wadah gitu Bang, wadah tempat bersilaturahim secara profesional. Simpelnya seperti itulah. Simpelnya seperti itu ya. Silaturahim, ada berbagai macam keperluan. LinkedIn membantu untuk provide keperluan ini supaya terpenuhi. Ya, kayak misalnya yang simple kayak rekruter dari kandidat itu kan LinkedIn sudah ada CV-nya, bisa ngebaca, bisa kirim pesan gitu. Dan ya selain itu ada juga learning dan ada data itu ya macam-macam. Jadi emang setiap keperluannya beda-beda. Nah, LinkedIn bantu untuk provide terpenuhi semua. Jadi emang kita jangan heran kalau ada anak usia 4 tahun sudah jadi somehow YouTuber atau Instagram, karena memang akselerasi sekarang sangat cepat. Sangat cepat. Benar ya. Orang kaya di bawah usia 10 tahun sekarang udah berapa kita lihat. Benar ya. Nah, Jo, dan kalau mungkin secara perbedaan mungkin udah kelihatan gitu, tapi perbedaan spesifik ya antara LinkedIn dengan sosial media lain gitu, misalkan seperti Instagram, YouTube atau misalkan Facebook dan yang lain apa aja? Ya, kalau perbedaan mendasar Bang ya, pastinya tentu dari market yang deserve atau fungsinya gitu. Jadi kalau kayak Instagram memang basisnya itu sudah profesional. Dan setiap postingan yang akan kita post juga pasti sudah ada etika atau budaya yang terbentuk. Nah, kalau di Instagram, Facebook itu lebih ke ya tentu dari sisi bisnis juga ada Instagram Ads, Instagram for Business gitu. Cuma memang pengguna itu kebanyakan memang publik secara general. Publik secara general bisa dipakai siswa SD pun, cuma siswa SD jarang pakai LinkedIn. Iya benar. Gitu Bang. Kebayang Bang. Satu lagi ini fakta menarik nih Bang. Gimana aja? Saya akan share screen. LinkedIn itu dia adalah salah satu platform sosial media terpercaya di dunia. Jadi dari 2017 versi Business Insider, LinkedIn selalu menjadi nomor 1. Ya karena pertama dia melindungi privacy penggunanya. Jadi Bang Rahim bayangin nih kalau kita mau random add seseorang ya sembarang add ngasal aja gitu, dia tidak akan dia akan berhenti karena dikira spam. Kalau Anda nge-spam, silakan lakukan besok atau kapan lagi gitu. Terus juga kalau misalnya kita mau mengedit gambar nih kita posting suatu gambar di LinkedIn, terus kita mau edit captionnya bisa, cuma gambarnya tidak bisa di take out. Jadi tidak bisa di take out itu tentu untuk menunjukkan credibility. Karena kan sekarang banyak hoax ya Bang. Benar. Jadi bayangin nih, gambarnya sudah di like 1000 orang. Terus somehow dia berpikir, gambarnya kurang bagus ya, tukarlah gambarnya. Tapi kan secara credibility orang ngasih likes itu karena gambar sebelumnya, bukan gambar yang diganti ini. Iya, benar. Jadi emang secara credibility, secara ini juga sangat terpercaya. Karena link ini sudah dibeli Microsoft, Bang. Oh iya. Sudah punya Microsoft dan investasinya juga sangat besar lah buat LinkedIn. Jadi memang kepemilikan LinkedIn ini memang ada di Microsoft ya, Jo ya. Iya. Ya.
Dan juga ya menarik sih dengan data yang Joe tampilkan ini, mungkin kalau terutama saya sendiri sebagai pengguna begitu kan, pengguna Facebook, Instagram, LinkedIn juga memang ada ya jauh banget perbedaannya gitu kan. Misalkan kalau di Facebook kita scroll timeline, ada orang ngetik ini apa, bikin status gitu lagi capek nih gitu, lagi ini lagi apa gitu kan, yang sebenarnya kita nggak penting-penting amat untuk tahu gitu kan. Benar. Iya kan, tapi kalau di LinkedIn kan nggak gitu kan, misalkan apa ya, hampir semua timelinenya itu isinya bermanfaat gitu kan, hampir semuanya gitu, karena ya paling tidak orang curhat lah Bang di iya, LinkedIn itu, tapi kan curhatnya dunia kerja benar sekali, dan masih tahu nih kita, oh permasalahan ini terjadi ya. Iya. Informasi yang bagus juga biar kita hindarin masalahnya. Ya, nah ini karena Jo menyampaikan tadi terkait dengan apa, ya curhat tadi. Memang salah satu mungkin yang banyak di LinkedIn itu kan banyak yang post CV gitu kan. Terus ada yang ya curhat juga gitu kan. Misalkan mungkin bukan ini ya, semacam curhat misalkan dia kehilangan pekerjaannya atau yang lain-lain. Kalau menurut versi algoritmanya LinkedIn gimana? Dan menurut internal LinkedIn-nya gimana, Ju? Oke, algoritma LinkedIn ini menarik ya, Bang ya. Jadi dia itu ya sama kayak sosial media lainnya, dia akan menaikkan sebuah post atau misalnya suatu hal yang lagi relevan atau lagi trending. Ya, dan kadang itu juga ada hal kayak webinar saya bikin kemarin Bang ya, ada Pak Hari dari Spill, dia itu bikin inisiasi rekruter Indonesia Bersatu. Iya, salah satu yang viral juga beberapa tahun ini kan. Benar, dan Bang bayangin loh, itu 2 bulan 40.000 like. Dan sampai sekarang followers itu hampir 60.000. Algoritmanya itu akan bekerja sesuai dengan kecocokan tren yang terjadi di LinkedIn itu sendiri. Misalnya kayak balapan IPO. Somehow postingan yang ngebahas itu akan jadi nongol di ini. Di di LinkedIn. Dan juga tentu the power of hashtag sangat perlu. Kita juga bisa follow hashtag yang kita suka. Dan kalau misalnya di satu hashtag itu malah ada topik menarik, itu kan nongol Pak di timeline kita. Jadi emang ya tipikal sosial media, namun yang mungkin tidak dimiliki oleh sosial media lain itu adalah LinkedIn itu bisa sangat fokus spesifik mencari marketnya. Jadi kayak tadi saya cerita tuh yang LinkedIn for recruiter, job easy apply itu. Kalau di easy apply itu kan kadang kita lihat skills that necessary for this vacancy gitu, ABC, misalnya negosiasi. Nah, dia akan langsung promosi ke kandidat yang punya skill negosiasi. Pokoknya skillsnya apa aja yang top, dia akan cari yang paling sama. Gitu. Siap. Ya, artinya mengupdate profil kita menjadi penting banget gitu aja ya. Sangat penting banget, sangat penting. Nanti saya kalau Bang Remo bisa share sedikit tips. Boleh Jo. Nanti kita akan bahas gitu. Gitu. Nah, Jo, kalau untuk kedepannya nih Jo, kedepannya ini fokus pengembangan link ini tuh akan kemana Jo? Karena tadi kan banyak yang maksudnya supaya kita bisa ngikutin nanti arahnya sih sebenarnya kemana gitu kan, LinkedIn gitu kan. Soalnya kan dari yang Jo sampaikan tadi, learning juga masuk begitu kan, terus untuk proses rekrutmen juga masuk begitu, terus sebagai profiling perusahaan juga ada gitu, karena kedepannya akan seperti apa Jo? Jadi kalau ke depan seperti apa, pertama disclaimer Bang ya. Iya, ini seharusnya kan tim manajemen ini jawab. Iya. Kalau cuma kan dari saya tentu dapat update dan informasi dari tim LinkedIn sendiri. Pertama, LinkedIn itu dia tembus profit terbesar sepanjang sejarah dia, which is $10 billion. Makanya itu 10 miliar USD berapa rupiah. Dan statistiknya saya tidak ingat dan harus saya cari filenya, cuma memang growing untuk beberapa aspek seperti jumlah pengguna juga naik, I think naik berapa juta gitu, berapa puluh juta naik. Terus
berapa ribu yang mendapatkan koneksi pekerjaan baru. Jadi kalau Bang Rem lihat kan kadang ada orang update di profile LinkedIn-nya, LinkedIn help me to get this job. Kalau ingat ya. Nah, itu berapa ribu tuh yang stated seperti itu, terus berapa puluh ribu juga yang membangun koneksi baru. Jadi kalau misalnya kita saling add gitu Bang, dia akan terekam di datanya. Rahim, Andrew Sandi, just friend, in this time. Nanti dia akan gabungkan tuh berapa tuh totalnya. Nah memang growing-nya itu akan tetap growing pasti LinkedIn ini, dan bahkan dia memang karena dia tidak bisa buka perusahaannya di setiap negara, kayak di Indonesia tidak ada LinkedIn, makanya dia tunjuk partner, which is seperti yang saya lakukan, dan partner inilah nanti yang akan jadi perpanjangan tangan LinkedIn. Jadi scaling, growing itu sangat-sangat masih jauh, masih visinya masih luar biasa. Jadi ya potensinya ke depan memang akan sangat besar ya. Jadi jadi mungkin untuk setiap mungkin nggak hanya profesional, entrepreneur pun juga wajib untuk membangun profilnya di LinkedIn gitu ya. Wajib. Sekarang ini age of influence. Ya. Siapa yang punya influence lebih tinggi, follower lebih tinggi, emang mau nggak mau pasti follower itu amanah ya Bang ya. Yeah. Kayak kata Pak Hari dari Spill itu, dia punya follower 340.000. Dia titip pesan bagaimana follower ini bisa merasakan manfaat dari saya. Jadi mindsetnya nggak boleh follower itu dimanfaatkan. Karena nanti one day they going to leave you juga kalau tidak ada manfaat. Cuma Pak Hari itu dia rajin posting konten-konten tentang dunia kantor, side story yang mungkin kita membuka mata gitu. Dunia kantor seperti ini ya, gitu. Kayak misalnya, recruiter itu dunia sempit ya. Gitu. Pasti mereka ada grup WhatsApp ya. Kandidatnya gimana ya? Oke nggak? Nah, kalau nama sudah jelek kacau lah. Iya. Jadi banyak lah ini. Kalau dari Pak Hari itu konten-kontennya bagus. Jadi emang age of influence ini kita juga akan bantuan digital ya. Iya, Jo. Jadi tadi menarik yang Jo sampaikan tadi, misalkan tadi itu dia dunia recruiter tadi itu, dan untuk mengetahui profil dari calon talent yang akan direkrut itu ya sangat mudah di LinkedIn gitu ya. Baik itu dia apa yang mereka posting, skill mereka, kompetensi, pengalaman dan yang lain itu sudah tercantum semua di LinkedIn begitu ya, yang nggak bisa ditemukan di sosial media lain gitu ya Jo. Benar-benar. Nah tadi Jo menyampaikan tadi ada orang-orang yang sudah terbantu mendapatkan pekerjaan di LinkedIn, berarti itu terdata ya Jo ya? Terdata, benar Pak. Jadi ada apa namanya? Ada back end engineer yang mengerjakan itu. Ya, jadi sudah proven kalau misalkan LinkedIn ini memang bisa digunakan untuk membangun karir, terutama mungkin orang-orang yang mau mendapatkan pekerjaan baru atau mau shifting kerjaan gitu aja. Nah, bisa banget. Siap. Karena saya sendiri yang mendapatkan pekerjaan sekarang dari LinkedIn. Gitu. Ya. Ini another economic opportunity nih. Nah, itu dia aja. Makanya menyambung sebenarnya ke visi dari LinkedIn tadi. Jadi memang economic opportunity itu memang muncul dari situ aja. Iya. Dan apalagi di masa pandemik ini, mungkin tadi menyinggung yang tadi itu apa? Menariknya kan ada orang-orang yang posting CV begitu kan, posting curhat. Yang saya salutkan gitu kan, yang saya salutkan di LinkedIn itu mereka semua mensupport gitu aja. Minimal support yang mereka lakukan dalam bentuk up di komen gitu kan. Mereka di komen up. Jadi di timeline terus muncul sehingga ya kemungkinan besar untuk diketahui oleh recruiter itu jadi makin tinggi gitu aja ya. Nah, itu aja. Iya. Nah, selanjutnya nih aja. Sebagai kita job seeker, apakah ya job seeker termasuk yang mau shifting karir, baiknya bagaimana semacam attitude kita di LinkedIn, karena kan LinkedIn ini nggak bisa disamakan dengan Facebook atau Instagram gitu kan, atau tiba-tiba kita post video joget-joget ala TikTok, nggak mungkin kan? Dihujat orang nanti. Dihujat, iya benar. Kecuali TikToknya bermanfaat. Iya.
Kalau TikToknya bermanfaat oke gitu kan. Tapi kalau misalkan yang nggak jelas ya pasti akan dihujat gitu aja. Nah, sebenarnya maksudnya apa ya, berdasarkan experience Jo sendiri, attitude-nya baiknya di LinkedIn seperti apa Jo? Untuk kita job seeker atau yang mau shifting karir Jo? Oke, jadi pertama buat job seeker dulu kali ya Pak ya. Job seeker itu kan dalam posisi artinya ingin membangun network. Artinya ingin membangun koneksi, siapa yang bisa nolong gue nih dapat job gitu. Terus kedua dia ingin membranding diri dia. Jadi kan kadang kalau kita ada job seeker dari postingan bikin status gitu, somehow LinkedIn membantu accelerate, dia bisa cepat dapatnya. Kayak ada teman saya itu dia nganggur sejak Januari karena setelah melahirkan, terus ditanya Mbak bikin deh status di ini saya kasih contohnya, like-nya 1.000 Bang. Oh iya. Nah, jadi luar biasa, like-nya 1.000. Like 1.000, yang view udah mungkin puluhan ribu ya. Dan 3 hari setelah itu dapat kerja. Nah gitu. 3 hari setelah itu dapat kerja. Dia dulu teman saya ini kerja di RCTI paling lama 5 tahun. Sempat di RCTI 5 tahun. Terus dia dapat kerja itu di bisnis agency punyanya Deddy Corbuzier. Oke. Jadi waktu saya lihat, jadi ini perusahaan baru, makanya dia perlu orang cepat. Terus saya lihat website-nya, founded by Deddy Corbuzier. Wow, ada bagian banget punya orang. Ya, syukur alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bisa membuka itu. Jadi saya senang gitu buat it's a journey ya Bang. Hidup dia desperate banget untuk menghasilkan uang. Somehow with LinkedIn help, 3 hari dapat kerja, it's a miracle. Iya, benar ya. Kalau Bang mau sih saya bisa kasih lihat nih chat WhatsApp-nya di postingannya nanti ya. Saya share di cuma memang secara attitude kalau yang kayak teman saya tadi itu dia kan posting dan dia humbly to ask. Atau mau lihat contoh postingannya Bang? Boleh aja. Kalau mau nih. Jadi harus saya scrolling dulu nih sebentar. Oke aja. Dia pertama humbly to ask dan dia menyentuh sisi emosional orang lah. Oke. Jadi sebenarnya memposting terkait dengan curhat ya mungkin curhat butuh kerjaan. Lah ya. Ya boleh. Ya benar ya. Curhatnya ya beretika gitu ya, maksudnya. Gimana ya? Maksudnya jangan sampai curhatnya tapi mungkin keluar kata-kata kasar yang menghujat atau mungkin menghujat perusahaan yang lama atau apapun lah gitu kan. Iya. Ini udah ketemu nih. Saya zoom dulu sebentar. Iya. Ini for inspiration ya teman-teman. Kalau ada yang lagi cari kerja nih, hopefully this way can help. Berapa nih lagi nih? 1.300. Iya. 217 komen. Nah, terus kita lihat postingannya. Terus dia clearly stated dia sudah apply berusaha besok Januari. Jadi emang perlu kita tunjukkan. Jadi kita meminta kerja itu dengan memelas juga. Karena impression orang itu this is so weak. Ya bisa jadi gitu. Tapi kan dia udah dari Januari clearly stated. She's failed. Terus dia clearly stated juga her experience di kreatif, marketing, communication. Nah ini recruiter itu pasti dia pengen kerjanya cepat beres kan Bang? Artinya cepat dapat kandidat. Nah, I eagerly need a job during this pandemic time. Artinya gue bisa mulai segera nih. Nah, lu perlu nggak gue? Nah, udah gitu. Terus dia tentu cerita dari situasinya dia, 2 kids, mother and father. Ini pasti tanggungannya banyak sekali. So I would appreciate. Ini jadi humble. Nggak boleh kayak memelas kayak really please need a job now, please help. No, it's not the correct way lah. I would appreciate if this can help me. Terus ini my availability, contact numbers, detail. Cuma my suggestion nggak usah put nomor WA karena kadang bisa disalahgunakan. Oh iya benar. Jadi please reach me out through link message ya. Iya Jo. Ya dan ini postingannya 3 weeks ago. Right? And now, 3 weeks, still in 3 weeks ago. Jadi 3 hari loh Bang. Dapat kerjaan. Dapat kerjaan ya. Terus dia tentu bilang terima kasih. Ya. White Flag Campaign.
campaign. Personally, I apologize for those looking for job. I know this is just a war, but I can say please don't give up. Itu kan memotivasi ini. Ya sama saya nggak tahu nih dia nge-tag saya juga di sini, so ya ini nggak apalah. Cuma this is a sample lah. Bisa loh orang dapat kerja. View nih, it has reached more than 58.000 view. View-nya 58.000 lebih, yang nge-like-nya 1.300-an. So it's amazing the power of LinkedIn ini. Tapi kan memang ada etika. Ya, dan salah satu etika yang baik dalam misalkan kalau misal memang membutuhkan sekali pekerjaan memang seperti ini aja ya. Iya. Jadi tidak tidak memelas gitu kan, tapi juga ada bargaining positionnya, dia keahliannya di sini, punya kompetensi di sini, pengalamannya seperti ini. Dan yang menariknya sih benar sih Jo, ibaratkan orang tua atau yang memang benar-benar membutuhkan akan melakukan apapun lah gitu kan supaya mereka mendapatkan penghasilan untuk keluarganya gitu aja. Oke. Ya benar banget Bang. Intinya itu kita mindsetnya kita harus believe bisa dapat kerja. Yang kedua believe-nya recruiter pengen kerjaan cepat selesai. Ya benar ya. So they will need us. Nah, yang penting itu ketemu recruiter yang tepat. Nah itu dia aja. Ini kebetulan pasti sama saya dia dapat banyak offer, opportunity to talk dengan beberapa orang gitu. Dia akhirnya pilih di Morph.id. Nah, secara LinkedIn page belum, sudah ada LinkedIn page. Ya, ini perusahaannya dicek di website, ini punya Deddy Corbuzier. So ini sangat relevan lah, dia dulu kerja RCTI, terus sekarang dia kerja di agensi. Relevan. Kalau dia misalnya orang bank pasti tidak akan, sangat sedikit lah possibility-nya buat ngambil dia gitu. Berarti kan recruiter tidak tepat. Nah ini kebetulan recruiter yang tepat baca postingan dia. Ya, berarti mungkin ya kita sebagai pencari kerja begitu menemukan rekruter yang tepat, itulah yang salah satu yang penting aja. Dan itu bisa kita temukan di LinkedIn gitu ya. Dan di Facebook tuh nggak akan mungkin bisa. Orang sudah jarang buka Facebook sekarang. Iya. Udah nggak percaya. Itu dia. Karena pengguna Facebook rata-rata kalau menurut saya sih orang tua. Benar juga. Iya kan, pengguna orang tua yang gitu kan. Kangen sama anak gitu. Iya. Nah, oke, jadi itu salah satu attitude yang memang bisa kita gunakan untuk ya diterapkan di LinkedIn begitu ya aja ya. Dan sepertinya di LinkedIn juga support ya, maksudnya nggak ada yang merendahkan gitu kan, maksudnya nggak tahu ya kenapa kok bisa culture seperti itu bisa terbentuk ya. Jadi misalkan ada yang membutuhkan pekerjaan, orang semua pada meng-up gitu kan. Ada atau misalkan langsung mention ini kenalan recruiter begitu kan. Jadi memang secara culture sudah terbentuk gitu aja ya di LinkedIn itu sendiri. Sudah terbentuk. Cuma baik lagi tergantung etika. Nah, itu dia. Kalau kita mau message seseorang with English atau bahasa Indonesia pasti ada susunan kata-kata yang humble, yang enak dibaca lah. Jangan apa namanya. Jadi kalau misalnya kadang ada sales itu yang sok keren dengan produknya. This product can help you solve your problem, bla bla bla. Ya, not everybody can accept that lah. Dengan perkataan yang tepat itu luar biasa. Iya. Ya, jadi memang ya penting sekali untuk ya memahami usernya LinkedIn inilah gitu aja ya. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan tadi itu kan bagi yang memang membutuhkan pekerjaan ya Jo ya. Nah, kalau misalkan tadi Jo juga menyampaikan karena ini adalah komunitas profesional gitu aja. Ujung-ujungnya sih menurut saya pribadi adalah kembali ke personal branding ya Jo ya. Maksudnya misalkan personal branding yang sudah dibangun di sebelumnya adalah ini gitu kan. Nanti juga akan bertemu dengan perusahaan atau institusi yang memang membutuhkan kompetensi yang sudah yang membrandingnya begitu aja ya. Nah, apa sih Jo yang perlu kita lakukan terutama di timeline atau yang lain untuk membangun personal branding yang bagus di LinkedIn gitu? Membangun personal branding yang bagus. Nah, ini kemarin Pak Hari baru share nih.
mungkin kalau singkatnya sih personal branding itu kan artinya personal dan tidak bisa disamakan dengan orang-orang meskipun kita belajar dari orang ya. Si A begini caranya, si B begini caranya, cuma balik lagi kita ada passion sendiri, skill sendiri gitu. Tapi pada intinya itu personal branding itu kayak nama baik lah Pak. Nama baik bagaimana orang mengenal kita. Kayak misalnya kita kalau ingatnya Pak Elmir, Bunda Tati ingatnya film. Itu kan branding. Ya, kalau mungkin ingat Pak Rahim, ingatnya Unan, ingatnya Tutur. Jadi bagaimana kita tetap konsisten sending this message kepada publik. Consistently sending this message with credibility. Dan tidak mungkin kan ingat Pak Elmir, film organisasi jahat. Tidak enak bunyi. Jadi consistently sending this message tentu dengan konten, dengan informasi. Nah, makanya di LinkedIn cara membangun personal branding yang baik adalah kita harus tentukan integrity dulu. Kayak misalnya kita ingin dikenal sebagai apa. Kita ingin saya ambil contohnya yang berulang-ulang supaya relevan ya Bang ya. Kayak Pak Elmir tadi, leadership, kepemudaan, development gitu, udah nempel. Kalau kita pengen dikenal sebagai apa, nah kita tentukan dulu. Kita misalnya siapa ya, kayak Deddy Kebuzer, sulap sekarang podcast. He can change easily his personal branding ketika dia consistently sending the message. Dulu dia pesulap, konsisten tampil di TV, konsisten showing his skills, terus orang juga suka ya. Mas Deddy bagus ya, terciptalah nama baik. Akhirnya brandingnya kuat di sana, terus somehow he changed his personal branding with the right strategy. Akhirnya kita katakan dia podcast. Jadi emang kita tentukan dulu nih seperti apa. Jadi nanti kalau mau tukar pun gampang. Setelah itu kita konsisten. Kayak Bang Rahim bikin ini luar biasa nih Bang. Abang bikin tutor inisiatif untuk membantu mahasiswa, ngebantu mencari kerja ya. Mungkin dengan inspirasi ataupun informasi kerja kayak konten yang Pertamina Bang ya. Nah itu kan secara konsisten nih nanti orang akan tahu nih. Nah, nanti dengan orang akan tahu, orang akan datang ke Abang. Benar ya? Oke, jadi simpelnya sih seperti itu. Nanti kalau untuk strategi segala macam panjang lah ini. Ya benar. Panjang. Cuma memang core-nya ditentukan dulu lah. Mau dikenal sebagai apa. Tadi kalau saya tangkap sih ada dua aja ya. Tadi menentukan dulu mau dikenal seperti apa, dan yang kedua tadi konsisten dalam menyampaikan pesan ya. Ya terutama berarti kalau misalkan di LinkedIn berarti ya di timeline-nya gitu kan, terus di profil juga, sehingga kalau misalkan dengan itu personal branding kuat, recruiter pun makin mudah menemukan begitu ya. Makin mudah menemukan dan makin percayalah credibility. Cuma anyway sekarang banyak penipuan juga Bang ya. Kayak kalau ingat dulu kasusnya yang mengaku Titisan Habibie itu dia lulus di benar. Somehow the trick happened. Jadi nggak tahu nih kita semua ketipu, nggak ada yang credibility. Sampai bahkan di media-media nasional pun udah keluar ya. Iya, saya kalau ingat itu kalau nggak salah di Mata Najwa pernah tampil. Gitu. Nah, itu kan artinya memang digitally we can display the good things, cuma bagaimanapun orang-orang ini terkoneksi juga loh. Kalau ada yang somehow knowing the real you seperti apa, nah itu yang harus kita jaga. Nah, iya. Saya pikir sih gitu Bang. Ya. Kalau dia beneran keren menemukan dulu teori atau apa gitu, itu kan kita pasti respect ya Pak. Nah, sekarang ada recruiter panggil dia, what do you think gitu Pak? Kebayang ya Bang ya? Iya. Either dia punya sesuatu yang baru, which is very hard to build. Iya. Jadi ya koneksi itu penting, tapi ya integrity itu lebih penting gitu ya. Lebih penting. Koneksi maksudnya bagus pun koneksi, jika integrity-nya nggak ada ya susah juga gitu kan. Tapi kalau misalkan integrity ada, koneksi nggak ada, ya juga ya
saling membutuhkan lah begitu ya aja. Siap. Tapi ya memang yang lebih baik untuk dibangun terlebih dahulu integrity aja, sehingga orang akan lebih mudah mengenal begitu. Mengenalnya dengan baik gitu. Mengenal dengan baik begitu, jangan dengan nggak baik gitu kan. Nah, Jo, kalau di LinkedIn sendiri nih Jo, fitur-fitur apa saja sih Jo yang bisa kita gunakan untuk melesatkan karir kita Jo? Melesatkan karir. Maksudnya mengembangkan karir kita gitu, misalkan yang baru lulus kuliah gitu, atau yang mau lulus kuliah gitu. Jadi apa ya? Atau mungkin yang para profesional mungkin Jo, misalkan saya mau memperkuat di bisnis proses gitu kan. Nah, gimana sih? Posting konten bisnis proses. Ya, tapi masih belum. Nggak apa-apa. Oke, ini saya ambil contoh nih teman saya nih di Surabaya nih, sangat luar biasa. Abang tahu nggak dia podcast dia dibeli sama salah satu organisasi supply chain global. Oh, oke. Bentar ya, saya akan share profilnya dia. Maksudnya saya nggak mau kalau profil saya ya jangan inilah. Bisa udah ngomong sharing diri sendiri juga. Ini Pak Nurhadi ini kenalan dulu di Surabaya. Dia dulu dia kerja di Kemira sekarang, perusahaan kimia, dan memang dia pengalamannya banyak di supply chain. Dia bikin podcast, somehow rezeki dia di notice sama siapa ya namanya? Bentar saya cek dulu. Dia di notice sama salah satu organisasi di Toronto, Kanada. Podcastnya dibeli. Oh. Nah, bentar. Ini dia consistently bicara supply chain terus gitu ya? Nah, bicara supply chain, dan dia memang sudah decide di awal kan, I will talk about supply chain. Ya, bentar Bang ya. Nih, Bang lihat nih. Kelihatan ya Bang? Kelihatan. Bicara supply chain, bahasa Indonesia loh. Based in Toronto. Toronto, Kanada apa Amerika ya? Kanada kalau saya, Toronto. Kanada, ya. Nah, ada per dan pembicaranya pakar supply chain sedunia. Ini luar biasa lah Bang. Ini salah satu contoh bukti lah gitu ya. Contoh bukti bahwa pembangunan personal branding itu sangat-sangat penting di LinkedIn gitu ya. Benar, sangat penting, sangat krusial. Terus juga menarik rezeki Pak. Nah ya. Economic opportunity tadi aja ya. Rezekinya yang soft tapi. Iya benar yang soft ya. Not jadi now but maybe later. Nah, iya Jo. Menarik, artinya memang sudah sudah proven jika misalkan mau mempersonal branding personal branding profesional kita itu di LinkedIn ya memang sangat-sangat berdampak begitu aja ya. Tadi itu. Siap Jo. Nah, Jo, karena kita ada beberapa bidang seperti misalkan tadi supply chain, tadi ada juga ya yang lain-lain tadi kan ya. Nah, mungkin nggak tahu boleh atau enggak nih Jo, tapi tergantung Jo nya nih. Boleh nggak di-share Jo? Karir yang memang dibutuhkan di LinkedIn itu, maksudnya di LinkedIn kan pasti tentu ada statistiknya aja ya. Karir yang dibutuhkan gitu aja. Jadi mungkin supaya penonton bisa tahu gitu kan. Mungkin atau ya mau mengembangkan diri ke depan akan seperti apa gitu aja. Ini menarik juga nih Bang. Somehow saya harus cari datanya ya. Cuma ada beberapa pekerjaan dan skill yang sudah tidak akan diperlukan di masa mendatang gitu. Simpelnya kayak saya nggak, salah satu jurusan favorit kayak akuntansi will be gone. Karena machine will do that. Machine will do that. Jadi mesin nggak perlu sertifikasi akuntansi gitu. Dipastikan mesinnya benar aja udah. Jangan yang error. Iya. Dan nggak perlu audit juga kan ya? Iya. Auditnya otomatis aja. Gitu. Nah, jadi pertama kalau nyambung dari pertanyaan Barang tadi, skillnya pasti relate sama IT, Pak. IT, digital, komputer. Kalau yang berat-berat pasti kayak software engineer, back-end engineer, UI UX, graphic design. Cuma kita sebagai orang, kalau bukan dari latar belakang sana, kita at least bisa menguasai lah. Itu dia aja. Bisa menguasai. Ini saya buka LinkedIn
grafik LinkedIn ekonomi. Maaf Jo, ini bisa diakses semua user nggak Jo? Bisa. Oke. Jadi ini top trending jobs yang apa namanya LinkedIn member hire in our industry, in our region. Software engineer, content writer, bahkan graphic designer pun nomor 2 gitu ya. Sekarang orang perlu yang visual. Iya. Maksudnya yang itu maksudnya apa ya? Bisa dengan mudah orang mempelajarinya gitu kan ya? Benar, bisa dengan mudah. Itu IT. Terus yang kedua, the skill that will never disappear, yang nggak akan hilang itu pasti skill ke manusia. Ya. Manusia itu artinya apa? Leadership. Tapi sekarang leadershipnya lebih enhance, virtual leadership. Iya. Terus leadership 4.0. Jadi memaksimalkan talent dengan teknologi. Terus tentu kayak sales. Ya bagaimanapun canggihnya teknologi, sales pasti perlu diperlukan buat profit perusahaan. Tapi salesnya juga pasti udah enhance lagi, sales virtually, sales prospecting through LinkedIn misalnya. Ya, terus tentu karena sekarang zamannya ini influence, yang relate sama marketing, ambassador ya, pasti juga masih diperlukan. Jadi emang simpelnya itu ingat aja skill yang relate sama IT, skill yang relate sama human. Nah itu. Iya, Jo. Artinya mungkin kalau orang yang sudah terlanjur ya, misalkan sudah masuk akuntansi ini gitu kan. Need to upskilling. Ya, itu sama dia. Reskilling. Iya, itu dia. Jadi sama cross skilling satu lagi. Nah, itu dia. Jadi ya apa ya, mungkin kalau dulu orang bertahan dengan satu skill aja bisa gitu ya, misalkan iya kan, dulu bertahan dengan satu skill aja ya udah sampai pensiun dia udah tenang hidupnya gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang bertahan dengan satu skill, wah susah, sangat susah. Itu apa istilahnya, skill mastery, skill wizard. Gimana wizard itu kan penyihir. Jadi penyihir kan can do everything. Skill yang istilahnya itu generalis. Jadi mungkin sekarang udah nggak perlu spesialis, perlu generalis. Perlu banyak hal tahu bisa, tetap progres. Gitu. Oke, Jo. Siap. Nah, ini khawatir terlalu lama ini, Jo. Khawatir terlalu lama nih, Jo. Bisa bikin sesi lagi, Bang. Atau tahu nanti kalau perlu apa ya? Ya sesi khusus lah, cara memaksimalkan profile LinkedIn, cara bernetworking di LinkedIn. Nah itu dia aja. Mungkin atau cara yang lain lah gitu. Karena saya dapat kenalan Pak Hari itu di reach out him. Dan trust me, not easy Bang, not easy. Dia pasti is a busy person. Dia HR di industri yang masih diizinkan untuk WFO. Jadi Bang bayangin tuh, dia masih diizinkan WFO. Terus follower banyak, branding kuat, ya orang pasti pengen ngajak dia untuk sharing ya. Cuma dia somehow akan reach to convince him. Jadi adalah beberapa cara untuk melakukan hal itu. Dan tentu itu tidak bisa ini langsung satu message, berapa kali message dulu, berapa negosiasi dulu. Iya benar. Sampai akhirnya dia mau. Oke. Oke Jo. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk di sesi ini sih Jo. Nanti mudah-mudahan bisa kita bikin lagi sesi-sesi selanjutnya karena memang menurut saya sih sangat penting sekali untuk para anak muda lah ya, terutama untuk membangun memperkuat profil di LinkedIn ini begitu aja. Mungkin memperkuat profil yang tujuannya tadi ke personal branding sehingga mudah diidentifikasi oleh si recruiter begitu aja atau koneksi yang lain begitu aja. Nah, sejauh yang maksudnya Jo alami sampai saat ini, kunci utamanya gitu sih Jo untuk kita di dalam beraktivitas di LinkedIn ini apa gitu Jo? Kunci utama ya tentu time management dong. Kenapa itu Jo? Time management ya, ini sosial media bisa bikin kecanduan. Apa namanya? Dan harus ada strict time. Jadi mindsetnya itu harus strategik. Artinya
pakai LinkedIn buat apa? Benar. Jadi kalau sekedar pleasure just to ya ngisi waktu doang ya boleh sekali ya. Kalau keseringannya itu nggak bagus. Maksudnya addiction to the content of LinkedIn itu nggak bagus. Jadi pertama memang time management harus strict dan itu berawal dari mindset. Saya kan karena untuk jaga relasi dengan klien, pakai LinkedIn untuk tahu update dari klien. Oh, kliennya memenangkan award ini. Or saya direct here, send a direct message, congratulations Pak. Atau kliennya baru saja menyelesaikan sebuah acara, pasti saya dukung. Nah gitu. Atau ya kadang saya reach out people untuk prospecting gitu. Kayak Pak Hari tadi, Pak undangan pembicara Pak. Jadi memang harus strategik Bang mikirnya. Nggak boleh kayak pleasure. Ya kadang baca konten juga untuk ngeliat tahu ya, oh ini perusahaan ini lagi rekrutmen ya. Saya nggak kira-kira diobrolkan nih kalau dia mau pakai LinkedIn. Gitu. Siap. Jadi ya itu tadi. Iya Jo. Karena memang LinkedIn ini ya sangat-sangat luas. Ibaratkan ya kita, karena tadi komunitas profesional gitu kan. Jadi memang itu yang harus dijaga begitu ya Jo. Siap Jo. Terima kasih banyak Jo atas diskusi kali ini Jo. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa bikin diskusi lagi Jo. Karena sebenarnya banyak sekali yang kata sih terlalu luas kayaknya LinkedIn ini. Ya luas. I think so many opportunities lah. Iya gitu. Learningnya belum kita kupas, dari sisi rekruternya belum kita kupas gitu kan. Yang mungkin spesifik mengenai profilnya nanti gimana gitu aja. Benar. Siap. Oke, terima kasih banyak Jo Sandi atas diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Jo. Ya Bang, sampai jumpa Bang. Kita tinggal silaturahmi juga. Siap. Oke, sehat-sehat ya. Oke Jo. Oke.